Mbak Vera minta you semuanya on cam karena harapannya kita bisa eye contact, feel-nya dapat hari ini people. Oke. Satu hal yang harus saya sampaikan di depan Anda semuanya hari ini, my people, ada tulisan yang menarik yang harus saya sharekan di depan Anda di setiap event apapun. Tulisannya adalah speak with power. Ini dia, people. Kenapa saya katakan ini di depan UINSI dan teman-teman kampus lain yang sudah merapat hari ini? Banyak orang yang bicara, kata Pak Iskandar tadi mengatakan Pak Wadek itu bahwa materinya udah keren, bicaranya nggak ada powernya. Itu yang sia-sia, kawan. Ada yang presentasi depan dosen, ada yang presentasi depan Kaprodi, ada yang presentasi di depan Pak Dekan, Pak Wadek. You have to remember, ketika Anda bicara harus powerful. Karena bicara powerful itu bukan berarti dia vokalnya teriak-teriak, Kak. Baru Anda tampil, Anda teriak-teriak, salamnya teriak. Oh no. Speak with power ini artinya adalah bagaimana kita bicara, kontak mata kita powerful, bahasa tubuh kita powerful, cara kita bicara powerful, materi yang kita siapkan juga powerful. Semua sinergi dalam satu kekuatan dan genggaman seorang pembicara. Jadi speak with power, banyak yang powernya vokalnya keren, tapi bahasa tubuhnya nggak powerful. Banyak juga yang bahasa tubuhnya keren, materinya keren, dia kontak matanya kemana-mana ketika bicara. Kita rangkum dalam 1 jam hari ini, people. Maka saya bangga hari ini selain dengan UINSI, banyak kampus-kampus lain. Saya melihat tadi ada dari UIN Langsa ya, Aceh, kemudian dari UIN Jakarta juga. Ini UIN Jakarta ini alhamdulillah ahlan wa sahlan. Karena apa? Dari semua UIN yang ada di Indonesia hanya UIN Jakarta yang saya belum pernah bergabung. Padahal deket banget dengan saya di sini ya. Tapi qadarullah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa sharing dengan teman-teman di UIN Syarif Hidayatullah ya. Dan satu hal yang harus saya sharekan depan Anda. Saya minta ketika saya minta Anda untuk meng-on-kan kamera, di sini dihadiri oleh Pak Kaprodi, Pak Wadek, Pak Iskandar juga hadir. Saya minta mohon untuk membaca satu narasi yang udah di-keep, ini udah di-highlight oleh semua kampus di negeri ini, termasuk di luar negeri, dan mereka suka dengan kalimat yang akan saya munculkan sebentar lagi. Please, Anda keep di memori Anda, dan Anda baca apa narasi yang harus Anda keep dan Anda catat di memori Anda masing-masing. Ini tulisannya, people. Saya mohon ada yang membaca redaksi ini, dan bacanya harus powerful, jangan pelan-pelan bacanya ya, Kak ya. Saya minta, ada Anissa Tri A dari UINSI Samarinda. Silahkan on-kan mikrofonnya, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mana gambarnya Anissa? Oke, siap. Silakan dibaca, Nak. Sudah. Bisa nampak tulisannya? Secangkir motivasi untuk pembicara berkarakter. Oke, ini tulisannya. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Amazing. Anissa, thank you. Saya minta ada yang membaca kembali. Selain Anissa, ada rekan kita, ini biasanya udah kayak gini pasti banyak yang deg-degan nih. Ya Allah, jangan sampai Ana yang dipilih, jangan sampai Ana yang dipilih gitu ya. Oke, ada Dira Fitri Anjani dari Unisba. On-kan mikrofonnya, Kak. Ya. Assalamualaikum, Dira. Waalaikumsalam. Oke, silahkan Dira, dibaca sekali lagi. Hanya yang bicara itu punya saja, Pak, atau dari... Semuanya, Kak, dari atas. Ya. Secangkir motivasi untuk pembicara berkarakter. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Good, nice, good vokal. Terima kasih, Dira. Terima kasih, Unisba. Yeah. Terima kasih, Winsi. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Anda mendengar gak ungkapan dari seorang Wadek tadi di sambutannya? Saya highlight, tim saya juga mencatat. Banyak yang materinya keren, tapi menyampaikannya nggak keren. Intinya apa? Semua orang yang hadir di depan kami hari ini, apapun profesi Anda, ini kalimat udah di-highlight, udah di-capture oleh hampir semua corporate di Indonesia ketika kami mengisi training. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Sebelum Anda tampil depan orang, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau Anda mengatakan, yang penting saya ngomong, pasti nggak beres ngomongnya. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi anak mahasiswa itu penting loh, Kak. Jangan yang penting jadi anak mahasiswa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Ini bisa kemana-mana loh, Kak.
Pasti banyak yang mencatat di handphonenya masing-masing untuk status di WA-nya hari ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Maka people, ketika Anda sudah mengcapture satu gambar ini, otomatis saatnya hari ini, bismillah, yuk kita harus bicara powerful dan bicara kita dilindungi oleh lawan bicara Anda. Karena bicara yang naik kelas, bicara yang berpengaruh sangat dibutuhkan untuk apapun profesi Anda. Semua yang hadir hari ini saatnya Anda bicara inspiring others, menggerakkan orang lain. Kata-kata Anda dilindungi oleh orang lain, gaya bicara Anda naik kelas, dan Anda bisa memberikan taksir, pengaruh kepada lawan bicara Anda. Kesimpulannya di segmen pertama, you need public speaking skill. Anda sangat butuh banget yang namanya public speaking. Karena public speaking bukan hanya ceramah, public speaking bukan hanya MC talent, public speaking bukan hanya presenter. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, saya mah nanti cukup jadi ibu rumah tangga aja, saya mah nggak punya profesi juga nggak apa-apa, cukup saya melayani suami, saya mah cukup nanti yang akan mengasuh buah hati saya di rumah. Jadi ibu rumah tangga kayaknya nggak cocok deh jadi untuk mendapatkan materi ini. Oh, jangan salah Kak. Hei, calon ibu-ibu, Anda suatu saat akan menikah. Anda tahu? Ada materi public speaking untuk ibu rumah tangga loh Kak, setiap hari Rabu pagi di Istana Bogor, di area ballroom. Apa maksudnya? Itu public speaking diperuntukkan untuk ibu rumah tangga. Apa hubungannya? Karena seorang ibu rumah tangga yang hebat, ibu rumah tangga yang nice, dia bicara di depan buah hatinya, powerful. Bukan berarti teriak-teriak. Ada anak, dia teriak depan kami, Pak Chandra, saya suka kali kalau ibuku sudah bicara dengan 3 kata. You tahu nggak bicara apa? Ibunya memanggil anaknya hanya dengan 3 kata. Nah, sini sayang. Dia bicara dengan 3 kata, ada qaulan layyinan, kata-katanya lembut. Nah, sini sayang. Ibu rumah tangga, dia mendapatkan formula public speaking. Dia bicara di depan buah hatinya, bicara di depan pasangannya, bicara di depan orang-orang. Hanya dengan 3 kata loh Kak. Nah, sini sayang. Ada smile face, smile voice. Dia bicara dengan menggunakan senyuman. Oh, itu adalah ibu yang sangat hebat. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Coba diperhatiin bahasa tubuh saya. Sekarang kalimatnya sama. Nah, sini sayang. Tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini sayang. Sayang, sini. Itu anaknya bakal ketakutan, Kak. Maka, apapun profesimu, saya ulangi sekali lagi, termasuk ibu rumah tangga, butuh public speaking. Jadi, banyak orang yang gagal bicara karena dia tidak tahu karakter gaya bicaranya. Apakah dia dengan kekuatan otak kanannya dia bicara, apakah dengan kekuatan otak kirinya dia bicara, dia nggak paham kawan. Maka setiap karakter Anda itu unik. Semua yang di depan kami pun sangat unik. 100 orang lebih yang di depan saya nih, itu unik-unik ke orangnya. Dari mana kami melihat karakter Anda? Apakah Anda orang otak kanan, orang otak kiri, orang limbik kanan, atau orang limbik kiri? Dari mana kami merasakan feel dari karakter Anda? Itu dari cara duduk dan sorotan mata. Bahasa tubuh Anda menunjukkan karakter Anda saat bicara. Duduk Anda, sorotan mata Anda adalah karakter Anda. Pasti banyak yang bergeser duduknya hari ini. Ada yang lagi mengheningkan cipta langsung bangun, astagfirullahaladzim, gue jangan sampai bad karakter hari ini ya. Senyuman Anda mulai terurai hari ini. People, setiap karakter Anda itu unik. Maka kenapa kampus ini mengadakan webinar public speaking? Karena kampus ini bersama jurusan muamalah ini berharap kalau you akan tajam pada bidangnya masing-masing. Saya ulangi ya Kak ya. Dengan karaktermu akan tajam dalam bidangnya. Kenapa? Setiap manusia punya mazaya, artinya adalah keistimewaan. Tapi selain keistimewaan, setiap manusia punya nukson, punya kekurangan. Sekarang Anda lihat gambar ini. Silat ini kecil Kak. Punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan silat ini? Silat walaupun kecil, dia tajam. Tapi kekurangannya, silat ini tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah kau pernah melihat ada orang yang lagi husu depan pohon dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan bang? Aku ini lagi menebang pohon dengan silet. Tak selesai-selesai kawan. Ada juga gambar ini. Ini kapak kawan. Kapak ini memang besar. Dia sangat kuat. Punya kelebihan. Tapi kekurangan dari kapak ini apa? Kekurangan dari kapak ini, kapak walaupun dia kuat, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut.
Kalau di pesantren ada orang yang melanggar, pastilah dia itu akan dibotak. Apa pernah kau melihat ada orang dibotak pakai kapak? Berarti kita bisa menyimpulkan, oh yes, manusia juga sama. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Dan pada keadaan tertentu, mereka merasa tumpul karena itu bukan bidangnya. Maka hari ini bersama saya Happy Chandra, tadi saya harus Mbak Vera udah ngasih signal, Pak Happy harus mempertanggungjawabkan loh tulisan MC Istana Negara. Yes. Di mana saya belajar tentang public speaking ini kawan-kawanku? Kalau nanti nggak ada lagi pertanyaan ini ya Kak ya. Di mana saya belajar banyak tentang public speaking. Saya belajar banyak tentang public speaking ini adalah pertama kali saya di Darussalam Gontor, sekian tahun lamanya. Kemudian setelah itu, qadarullah, saya berkiprah di sini sejak tahun 2008, sejak pemerintahan SBY. Kami belajar banyak dengan Tanto Yahya Public Speaking School untuk belajar bagaimana kita bicara dan mengesankan. Teman-teman, ketika di istana, you pasti pernah mendengar di televisi ada suara dari Golden Room dan di announce di TV nasional saat 17 Agustus suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia dan bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Cukup. Tapi kalau di rumah nggak kayak gitu ngomongnya. Nggak mungkin lah saya bilang ke istri, tolong buatkan kopi untukku. Dengan segala hormat dipersilahkan. Resmi banget kalau gue ngomong di rumah kayak gitu ya Kak ya. Oke, di situ saya banyak belajar. Stressing, penekanan kata saat bicara, intonasi saat bicara. Keluar dari istana saat itu, Ana dipanggil belajar banyak dengan teman-teman. Salah satunya adalah di voice over expert. Tadi ada nge-WhatsApp kami Pak Wadek. Pak Iskandar tadi ada yang nge-WhatsApp saya nih. Kayaknya dari peserta hari ini. Pak Happy, voice over itu artinya apa? Saya harus jawab hari ini. Jadi nanti tidak ada lagi yang mau bertanya tentang ini ya Kak ya. Voice over artinya pengisi suara. Di UINSI atau di Unisba atau UIN Langsa atau kampus-kampus yang lain yang mungkin suatu saat akan ada performance di kampusnya kalau pandemi ini sudah selesai, pasti di situ ada voice over, pengisi suara. Salah satunya adalah kita ngisi suara di channel ini. Kita entertain dulu kawan-kawanku. You pasti pernah mendengar ada satu segmen di TV One dan muncul suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini Kak. TV One memang beda. Nggak mungkin lah Kak. Itu malah kembali ke Bandung, ya orang Sunda tuh. Habis itu dipanggil sama Trans 7, Hazana. Di sini pasti Anda pernah mendengar setiap pagi sebelum you berangkat ke kampus dan muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Itu Hazana. Saya belajar banyak voice over di situ. Dan dilatih vokal saya ketika kami mengisi suara dubbing, mengisi suara film. Salah satunya adalah kita ngisi suara film di film-film Antv ini kawan-kawanku. Dan you percaya atau tidak, saya termasuk orang yang anti banget. Saya jarang melihat dan gak pernah melihat film-film ini. Pak Iskandar, Ibu Kaprodi, saya ngisi suara di acaranya Mahabharata. Padahal saya gak pernah nonton film ini. Pasti Anda semua pernah melihat dan pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Cukup kawan, nanti kalian ketakutan semua. Ketika kami datang ke Mataram, ada yang bertanya, Mas, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Oh, istighfar lah saya. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, kawan. Terus saya bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembalikan odol. Oh, takut nanti kasirnya. Jadi Kak, saya belajar banyak tentang vokal, bahasa tubuh bersama para voice over dan dubber di Indonesia. Oke. Segmen berikutnya. Kenapa teman-teman yang hadir hari ini
152 orang ini harus belajar public speaking hari ini. Padahal di tengah pandemi. Banyak hikmah di balik tabir pandemi COVID-19 untuk insan kampus UINSI dan kampus-kampus lainnya. Karena semua yang hadir hari ini, Anda harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Siapa yang bisa menebak kira-kira ini bendera mana? Anak kasih hadiah. Tak paketin nanti hadiahnya dari Jakarta. Kira-kira ini bendera mana? Deastari ini, kau tahu? Mona, apakah Anda tahu? Kemudian Muhammad Yusuf dari UINSI, apakah Anda tahu? Mas Firdi, you tahu nggak kira-kira ini bendera mana? Muhammad Justisio, apakah Anda tahu ini bendera mana? Novi Aulia, Anda tak tahu juga ini bendera mana? Mas Firdi, Anda tahu ini bendera mana? Janganlah kau bilang ini bendera Tenggarong. Pak Muhammad Yusuf, Anda tahu ini kira-kira bendera mana, Kak? Anak-anak UI tadi malam banyak yang tak tahu juga. Ada yang bilang, Pak Happy, kayaknya itu bendera Brazil deh, Pak. Oh iya, mirip-mirip. Anda orang yang ke-215 yang mengatakan Brazil, dan itu adalah salah, kawan. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Anda ikuti dulu irama saya, alur saya cerita ini sampai menemukan titik public speaking. Kenapa kita harus belajar dari orang-orang Solomon? Kak, orang Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika kami datang ke sana, luar biasa, Masya Allah. Orang Solomon ini ternyata diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Orang-orang Solomon ini yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, mereka diserang wabah sebelum datang COVID, mereka diserang wabah sekian tahun lamanya. You percaya atau tidak, Anda lihat kampus mereka ini seperti ini. Mahasiswa-mahasiswinya kayak gini. Pakaiannya gak elok dipandang. Tapi ketika kami datang ke sana, wow, amazing. Saya temukan great speakers, pembicara-pembicara hebat dari komunitas orang-orang Solomon yang menggunakan kostum yang sangat sederhana dengan alat yang serba terbatas. Mereka kalau bicara dia powerful, eye contact, tidak ada nervous, dia percaya diri bicaranya, dia menyampaikan presentasi tentang atmosfer Solomon dengan powerful. Mereka tak peduli apapun yang terjadi, wabah yang menghantamnya sekian tahun lamanya. Dengan keterbatasan, tapi dia bisa menyelami samudra kalam, samudra bicara. Apa yang dia katakan? Pak Chandra, Tuhan kaya dengan firman-firmannya. Allah kaya dengan ayat-ayatnya. Nabi Muhammad kaya dengan sabda-sabdanya. Maka kami pun orang Solomon harus kaya dengan retorika. Kaya dengan kata-kata. Walaupun kami dengan keterbatasan Pak Chandra, tapi kami harus punya cinta dengan kalam. Saya tanya, dari mana itu wabah datang? Sebelum datang COVID, mereka diserang wabah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, Kak. Mereka nggak mengenal Zoom. Mereka nggak mengenal digital. Ternyata dari pohon yang besar inilah sumber wabahnya. Dari pohon besar inilah yang menghantam seluruh orang Solomon. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka tetap berkarakter ketika bicara, berkomunikasi, bermuamalah dengan orang. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin sekali menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya dengan apa mereka menghancurkannya? Seluruh warga Solomon, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting, tapi mereka berkumpul dengan thiqatun nafas. Percaya diri, dengan self-confident, dia berteriak seluruh warga Solomon di hadapan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak, kami yakin dengan teriakan lisanku ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu, kekuatan kalam, kekuatan lisan, kekuatan vokal, mereka berteriak di hadapan sang penggenggamnya. Hanya dengan teriakan itu, pohon itu hampir tumbang dan hancur. Maka ungkapan mahfuzat wise word ini sangat indah. Al-kalam yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar.
Ingatkah Anda orang syariah, Anda orang yang suka bermuamalah dengan orang, Anda harus kaya dengan kata-kata. Karena al-kalam, omongan itu yanfudhu ma la tanfudhul ibar, akan menembus sesuatu yang nggak bisa ditembus oleh jarum. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan customer, ingat kawan-kawanku yang baik hatinya, bahwa Anda ketika bicara, lisan kita akan dirindukan karena di situ ada energi positif yang Anda sampaikan di depan orang-orang sekitar Anda. Maka Anda pernah lihat gambar ini enggak? Kira-kira Bapak ini lagi ngapain? Tidak mungkin Bapak ini lagi mempersilahkan minum, betul? Ini ayah lagi marah. Ayah ini lagi berteriak. Apa hubungannya dengan public speaking? Satu teriakan, dan teriakan itu negatif kepada sang buah hati, klien, customer, dan teriakan itu nggak elok, ada energi negatifnya. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon orang di depannya. Anda berteriak di depan adekmu, "Hai dek, aku benci sama kau ini. Keluar kau dari rumah." Ingat Kak, satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon orang di depannya. Maka suatu saat Anda akan berinteraksi dengan klien Anda, customer Anda. Ingat Kak, public speaking identik dengan lisan, dengan teriakan, dengan kata-kata. Jangan sampai kalam kita, bicara kita, itu tidak elok dan membunuh jutaan hormon orang-orang sekitar kita. Ketika kami mentraining para marketer people di Nusantara ini, kenapa mereka banyak yang gagal ketika men-sharekan produknya di depan customer? Ketika kami mentraining para teller di bank, kenapa banyak orang yang kecewa dengan para teller hari itu? Ketika kami mentraining para advokat, para lawyer di beberapa titik di Jabodetabek hari itu, mereka berteriak, "Pak Chandra, kenapa kalian saya kok kayaknya nggak menerima ketika saya bicara?" Jangan salahkan dulu lawan bicara kita. Bisa jadi dari kitanya dulu. Kita introspeksi diri kita bahwa ternyata people, bahasa tubuh kita yang ada sense positif, lisan kita yang positif, itu akan mempengaruhi lawan bicara Anda. Andai kan hari ini saya lagi bete, andai kan hari ini saya lagi sakit, andai kan hari ini saya lagi bad mood, saya akan bilang ke Rizky, kayaknya saya nggak bisa bicara hari ini, saya lagi bete. Daripada saya bicara dan Anda merasakan kebetean saya hari ini. Anda bicara depan orang, zerokan dulu jiwa raga Anda, baru Anda bicara. Jangan sampai lawan bicara Anda merasakan kebetean Anda. Anda presentasi depan dosen, Anda presentasi di depan Kaprodi, Anda presentasi depan Pak Dekan, Pak Wadek. Anda lagi nggak enak badan, Anda lagi bad mood. Jangan sampai guru-guru terhormat itu merasakan kebetean Anda saat Anda bicara. Maka sebelum Anda bicara, buang itu kegalauan Anda, biar Anda punya 3 kunci yang harus Anda keep untuk menjadi seorang pembicara yang intelektual tinggi, berkarakter. Apa yang harus di-on-kan? Pertama, people, Anda harus punya kunci ini dia. Bicaralah dengan mind. Burdatun Nisa, Novi Aulia, Muhammad Yusuf, dan teman-teman yang ada di depan kami, Nur Aini, dan Nur Sakina, Abil Iwu. Anda ketika Anda bicara, please, bicaralah dengan mind. Apa maksudnya? Anda buka tuh Al-Quran. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan mind. Kalau bicara harus dengan mind. Tapi tak cukup itu kawanku yang baik. Anda pun harus bicara dengan kunci yang kedua. Apa itu? Bicaralah dari hati. Kalau Anda bicara dari hati, maka lawan bicara Anda akan menerimanya dengan hati. Anda seorang pengacara, please Kak, bicaralah dari hati. Selesaikan masalah-masalah sekitar Anda dengan hati. Dengan gaya bicara yang bicaranya itu qaulan layyinan, kata-katanya lembut dari hati. Yang ketiga, apapun yang terjadi, walaupun di tengah pandemi, UINSI dan kampus-kampus yang lain, 149 orang ini harus punya spirit. Seperti spiritnya orang Solomon. Mereka dengan keterbatasan, mereka tetap tampil dengan powerful, karena semua yang hadir hari ini dengan mind, dengan heart, dengan spirit, adalah satu kekuatan yang akan meng-guide Anda untuk menjadi pembicara yang hebat dan powerful. Amazing. I like it. Hey, jangan sampai saya kelewatan di bicaranya. Masih ada waktu kah saya bicara, Pak Moderator? Halo? Banyak, Pak. Moderator, menghanikan cipta kau?
Masih banyak, masih banyak. Silakan Pak, lanjut, lanjut. Masih ada waktu kah? Masih ada Pak. Oke, lanjut. Saya Masih minta. sekitar 30 menit lagi Pak. Oke, 30 menit lagi. Semangat kali. Ya. Ini cocok kau jadi presenter olahraga hari ini, kawan. Assalamualaikum, Akbar Muzaki. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah bi khair. Antum? Khair. Antum dari mana, Akbar Muzaki? Min Penajam, Ustaz. Samarinda. Samarinda. Iya, Kalimantan. Dari kampus UINSI juga lah? Naam. Oke. Akbar Muzaki, silakan dibaca redaksi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar, mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Terima kasih, Akbar Muzaki. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar, mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Berarti pembicara yang profesional, pembicara yang pintar ini udah banyak di negeri ini. Tapi yang dirindukan adalah pembicara yang berkarakter. Kalau MC, MC yang berkarakter. Kalau presenter, presenter yang berkarakter. Kenapa harus belajar public speaking sejak hari ini? Karena bisakah Anda mengangkat presentase negara kita di Indonesia dalam ranah segmen yang satu ini? Ketika kumpul para pembicara, para motivator, para speaker, hampir seluruh titik di dunia kumpul di Jakarta Convention Center hari itu. Ketika dikumpulkan, ada presentase yang luar biasa. Amerika Serikat, pembicara hebatnya 11,5%. Dari anak TK, anak PAUD, mereka udah ditatar bagaimana dia menjadi seorang presenter, pembicara, marketer. Kalau dia cita-cita ingin menjadi seorang pengacara, pengacara yang ketika bicara dia nice. Hampir 11,5%. Karakternya. Jepang 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. Malaysia dan negara tetangga kita, pembicara hebatnya 2,1%. Singapura 7,2%. Kalau saya munculkan gambar ini, pasti semua lagi nunggu kira-kira Indonesia berapa persen. Kira-kira Indonesia lebih tinggi persentasenya atau lebih rendah gaya bicaranya? Ternyata survei membuktikan semua dimunculkan di giant screen Jakarta Convention Center, Indonesia adalah 1,55%. Miris banget teman-teman. Berarti saatnya kita harus bergerak dong hari ini. Jangan sampai yang tertinggal. Hari ini saya nggak terlalu banyak memaparkan bagaimana tips dan sebagainya. Anda tinggal cari aja di Google, itu banyak teman-teman. Tapi hari ini yang akan saya sentuh Anda adalah inner, Kak. Inner. Ruhul mutakallim. Anda udah banyak banget, Anda udah sering banget tampil depan orang. Nah, tapi nanti ketika Anda mau menanyakan tips, silahkan. Tapi saya akan tembak Anda melalui inner, ruh seorang pembicara. Anda harus bergerak. Speed Anda hari ini andaikan 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Semua tak bisa mengelak people. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Coba deh, percaya atau tidak. Pernahkah Anda melihat 10 tahun yang lalu gambar yang satu ini? Dan hari itu, Anda mungkin di TK atau SD atau SMP. Dan gaya bicaramu hari itu pasti berbeda dengan gaya bicaramu hari ini. Public speakingmu hari itu beda dengan public speakingmu hari ini. Dulu masih ada Yahoo, sekarang nggak tahu kemana dia karena orang-orang sudah hijrah ke sini. Pernahkah Anda melihat orang yang megang handphone ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Gitu kan? Itu handphone zaman jahiliyah. Ini handphone dulu masih ada. Saat itu gaya bicaramu kayak gimana sih Kak ketika handphone ini kau pegang? Orang sekarang udah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Anda masih melihat handphone ini. Kalau jatuh ke lantai, lantai yang pecah saking beratnya. Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Kita nostalgia agak sebentar. Dan Anda pun pernah mungkin menggunakan kostum ini yang para ikhwan. Ini kostum pernah ada zaman dulu. Sekarang nggak tahu kemana karena zaman milenial hari ini sudah kayak gini. Anda jadi guru, ingat kawan. Anak didik Anda nanti nggak seperti anak yang menggunakan sarung itu. Anaknya sekarang udah generasi alfa, generasi milenial. Anda tampil depan orang, Anda harus tahu dulu karakter lawan bicara Anda.
Karena zaman sudah berubah, my people. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khotib ala hasabi ukulihim. Kalau you bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Anda bicara depan anak TK, Anda ingin jadi pengacara, tiba-tiba Anda harus menyampaikan materi depan anak TK. Anda harus masuk dong ke dunia mereka. Anda tampil layaknya anak TK. Anda mengatakan, anak-anak cantik, keren-keren, ganteng-ganteng. Apa kabar sayang hari ini? Kamu sehat, nak? Gitulah, nak. Habis itu siangnya Anda tampil di depan anak SMA. Apa mau anak SMA digitukan? Anda tampil depan anak SMA tuh Anda mengatakan, anak-anak SMA ini keren-keren, cantik-cantik. Anda jemel tuh pipinya masing-masing. Saya yakin tuh anak-anak SMA langsung mengatakan, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, kenapa guru gua jadi kayak gini gitu kan. Maka ungkapan itu indah. Khotib ala hasabi ukulihim. Zaman sudah berubah. Perubahan tidak akan pernah berhenti, wahai UINSI dan kampus-kampus lain. Meski kita tidak bersikeras untuk tidak ikut berubah. Anda percaya atau tidak, zaman sudah berubah. Mohon dibaca, Mona, UINSI Samarinda, kalimat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Mona, apakah kau pernah jadi MC? Alhamdulillah pernah, Pak. Saya melihat dari tipikal karakter suaramu itu, microphonic voice. Jadi Mona, microphonic voice itu suaranya itu lebih powerful, stressingnya dapat. MC apa Mona? MC dangdutan apa MC nikahan? Di acara Hari Besar Islam, Bapak. Oh, tapi di kampus UINSI pernah gak? Kalau di kampus belum pernah. Ini cocok kali. Buka prodi, Pak Wadek yang terhormat, ini cocok. Kalau ada event-event di UINSI melalui webinar ini saya temukan talent nih. Anda tak perlu cari MC dari luar. Ini Mona ini cocok dia jadi MC. MC formal ataupun non formal pun. Dia good vokal. Thank you Mona. Oke, berubah itu baik. Kasih, Bapak. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kenapa saya katakan ini depan Anda? Saya minta. Kenapa tadi Mbak Vera minta you fokus dan hari ini on cam kameranya. Saya minta you fokus my people. Anda lihat ke layar ini. Percaya atau tidak, gaya bicaramu hari ini pastinya berbeda dengan gaya bicaramu 10 tahun ketika you ke TK. Gaya bicaramu pasti akan berbeda ketika Anda di SD. Gaya bicaramu pasti akan beda ketika kamu di SMP. Gaya bicaramu juga akan beda ketika Anda di SMA. Pernahkah Anda mereview, mengingat kembali kalau Anda pernah ada di area mereka? Pernahkah Anda berpikir, ya Allah, iya ya, saya pernah menggunakan kostum merah putih itu. Ya Allah Pak Happy, ya saya pernah jadi anak SMP Pak Chandra. Ya Pak Happy, saya pernah jadi anak SMA Pak Happy. Dan qadarullah, sekarang Anda digerakkan oleh Allah berada di kampus ini, berarti Anda sudah meninggalkan seragam sekolah Anda hari itu my people. Anda masuk ke kampus Anda dengan gaya bicaramu yang lebih powerful dibandingkan ketika gaya bicaramu di SD hari itu. Allah menggerakkan Anda. Ketika saya munculkan gambar ini, saya yakin semua akan mengatakan, Pak Chandra, aku punya impian Pak Happy. Impianku satu Pak Chandra. Aku suatu saat akan diwisuda seperti impian pelajar Tursina di Malang hari itu. Anak UIN juga sama kan. You punya impian, Pak Happy, aku akan bicara saat wisuda kepada orang tuaku. Pak Happy, suatu saat aku pun akan menunjukkan kalau aku bisa bicara depan orang saat wisuda. Aku menggunakan toga kebanggaanku Pak Chandra. Aku akan menggunakan jubah kebanggaanku Pak Happy. Aku akan tampil depan orang. Walaupun aku nggak bicara, tapi bahasa tubuhku akan bicara di situ. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang hari itu hadir. Dia ketika dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Anda dipanggil hari itu. Masuk Anda ke panggung wisuda, Anda disematkan oleh rektor, Anda turun dari panggung kiri, Anda melihat seorang ibu berlinang air matanya. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang memeluk ibunya hari itu, dia nggak berkata-kata, tapi bahasa tubuhnya yang bicara. Dia memeluk sang ibu sambil mengatakan, Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Pelukan itu hangat. Ibu nggak ngomong apa-apa, dia hanya memeluk loh Kak. Tapi bahasa tubuhnya penuh dengan cinta. Public speaking luas anak-anakku.
Dia akan memeluk, tangannya penuh dengan cinta, tangannya penuh dengan kalam. Sorotan matanya penuh dengan kalam. Dan di situ dia dengan lirih mengatakan kepada Anda, ya Allah nak, kayaknya baru kemarin kau masuk TK. Kayaknya baru kemarin kau masuk SD. Kayaknya baru kemarin kau masuk SMP. Kayaknya baru kemarin kau masuk SMA. Ya Allah, sekarang kau di wisuda, kau dipeluk erat banget di situ. Setiap kami sharekan satu gambar ini, impian Anda semakin liar, saking ingin merasakan atmosfer wisuda. Dan ini kami rasakan saat kami di Manado. Wallahi, ini adalah potret dan Allah menunjukkan, walaupun kami sebagai MC hari itu Kak, tapi Allah menunjukkan. Ketika kami bicara depan orang, Allah menunjukkan ada satu hal yang itu pendidikan bagi kami. You tahu apa yang terjadi di Manado? Saat acara wisuda, acara mau dimulai, MC mengatakan saya bersama protokol hari itu, wisuda akan segera dimulai. Baru ngomong seperti itu, tiba-tiba di area belakang protokol mengatakan, Mas Chandra janganlah kau mulai dulu. Kita nunggu satu wisudawan yang belum datang hari ini Pak Chandra. Kasihan dia jauh dari Watampone. Allah karim. Semua menunggu sampai 30 menit. Siapakah orang yang datang terlambat hari itu, my people? Anda temukan dalam tayangan hari ini. Saya mohon, you melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Bicaralah dari hati, tak cukup mata dan lisan ketika melihat tayangan ini. Siapakah wisudawan yang terlambat hari itu? Dan kami saksi hari itu yang melihat satu potret bahwa bahasa tubuh sang wisudawan itu sangat luar biasa. Ini dia tayangannya, people. Kaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat aku kehilangan. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu. People, dimanapun kami menayangkan tayangan ini, pasti semua berlinang air mata, termasuk Anda. Karena tayangan itu berbicara di depan antum. Anak pun bicara dari hati. Public speaking hari ini anak combine dengan segmen motivasi, my people. Sayang kalau Anda hanya belajar public speaking hari ini. Karena ruh seorang pembicara, karena di situ ada the power of heart, kekuatan hati saat bicara. Kenapa, people? Coba anak tanya, Abil Iwu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar antum hari ini? Gimana Bapak? Apa kabar Abil? Alhamdulillah baik Pak. Apa yang antum lihat dari tayangan durasinya hanya 1 menit tadi? Yang pastinya tersentuh sih Pak. Dan Sedih Anda gitu. berlinang air mata di situ karena pasti Anda merindukan sekali pelukan di hari wisuda hari itu, betul Ibu? Atau Anda sudah wisuda? Belum sih Pak, masih semester 3. Maksudnya ya kita sepakat bahwa komunikasi nonverbal itu kan baik, diperlukan gitu Pak. Oke.
kan menurut penelitian Profesor Albert Mehrabian UCLA itu kan visual menempati nilai tertinggi sekitar 55% dan itu memang terbukti sih Pak. Oke, amazing Abil. Komunikasi nonverbal. Saya setuju apa yang dikatakan dia, bahwa komunikasi bukan hanya dari lisan kita, tapi dari tayangan tadi pun ternyata itu berbicara untuk Anda. Hai, anak Uin yang ada di Aceh, di Langsa, Araniri, hari itu pun saya sebagai saksi. Qadarullah, siapa yang mengira bocah yang tadinya dia mungkin sama punya impian. Ketika ada segmen motivasi untuk kampus UIN Araniri Aceh, hari itu ternyata ada satu anak. Mohon izin Bapak, waktunya tinggal 15 menit lagi ya Pak. Oke, satu anak dan di situ dari Lok Sumawe dan dia berteriak dia pengen banget di hari wisuda. Dia pengen dari sang putri ini dia yang dipeluk sama ayahnya, sama ibunya di hari wisudanya. Tapi Allah berkehendak lain. Ini viral di media sosial Kak dan kami saksinya hari itu. Rina Maharami, mahasiswi ini ketika disebutkan dia pengen banget di hari wisuda itu seperti anak Manado tadi. Tapi Allah berkehendak lain. Apa yang terjadi my people? Dia sakit dan meninggal dunia. Dia nggak merasakan indahnya pakai toga. Dia nggak merasakan bahasa tubuhnya bicara di depan orang ketika di hari wisuda. Tapi ketika dipanggil nama almarhumah di hari wisuda, yang muncul di panggung akbar itu adalah ayah yang hebat ini. Pakaiannya sangat sederhana. Dia nggak berkata-kata, tapi cintanya yang istimewa. Dia nggak ngomong apa-apa, kecuali ditanya oleh media. Baru dia bicara. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang almarhumah. Tapi dia juga sarjana. Ini dia people. Bayu 16 Mei 1819, Rina Moharami yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayahanda. Tanah Rencong hari itu berduka kawan. UIN Senusantara hari itu berduka betul. Di sebuah potret dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini people. Selain public speaking, bahasa tubuh sang ayah ini sangat luar biasa. Selain public speaking dalam bentuk ceramah, ternyata bahasa tubuhnya, pecinya, dari cara dia memegang tangan, itu sangat berbicara. People. Hey, UIN sih. Kenapa Anda ketika saya tayangkan ini banyak di antara Anda yang berlinang air mata? Padahal barusan saya lagi ngasih contoh. Kalau storytelling harus kayak gitu. Kak, kalau bercerita itu harus kayak gitu. Abil Iwu kalau bercerita harus kayak gitu. Mona kalau harus bercerita itu harus kayak gitu Kak. Mas Akbar Muzaki kalau bercerita harus kayak gitu. Sofia kalau bicara itu harus nice opening. Kenapa Anda banyak yang berlinang air matanya? Karena saya menggunakan senjata yang hebat hari ini bicara 1 jam bersama Anda. Apa itu? Anda dimainkan emosinya hari ini people. Public speaker yang hebat, public speaker yang bisa memainkan emosi audiensnya. Padahal hari ini kita online. Tapi kenapa banyak yang berlinang air matanya? You bisa bayangkan nggak kalau saya hadir di kampus Anda, di aula, di stage, saya tayangkan ini dari audiovisual menggunakan sound system yang powerful. Dan saya bicara, tumpahlah semua, udah tumpah semua. Semua akan berlinang air matanya. Andaikan ada ibunya di situ, dia akan memeluk Pak Chandra, aku ingin memeluk ibuku hari ini. Dan dia peluk ibunya.
Andai kan hari ini pun ada orang tua, mau pasti, Bu, doakan biar saya nanti wisuda, di hari wisuda kamu bisa tampil. Sehatkan dan panjang umurkan kami ya Allah. Lihat Tuhan. Jadi kalau Anda bicara, mainkan emosi audiensnya. Sekarang gini Kak, mohon maaf ya, saya minta waktu sebentar, 1 minute. Andai kan saya kembalikan ini tayangan ke awal. Masih ingat gak gambar ini my people? Gambarnya sama, tapi cara ngomongnya beda. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Jadi dulu kan saya pernah ke Manado. Pas ke Manado itu ada wisudawan terlambat. Ternyata ada bapak-bapaknya itu ya dia itu udah nggak bisa jalan lah gitu teman-teman ya. Nah wisudawan itu masuk ke aula dan dia itu terlambat. Mau lihat tayangannya nggak? Nah ini tayangannya ya teman-teman ya. Nah ini tayangannya. Ini bapaknya tuh yang pakai peci ya bapaknya. Dia pakai kursi roda. Nah itu nggak bisa jalan tuh. Lihat tuh. Nah itu ya. Itu nggak bisa jalan. Itu jangan ngalangin. Hei baju putih jangan ngalangin. Nah gitu kan. Nah itu yang di belakang. Nah itu, nah itu dia bapaknya muncul lagi ya. Kalau saya kayak gitu ngomongnya itu kayak curhat. Anda pun tertawa. Jadi kesimpulannya my people, dalam zona bicara itu, how to say, cara kita ngomong harus 97%. What to say, isi bicaranya hanya 3%. Saya ulangi ya Kak ya. 97% adalah gaya bicara kita. Powerful Kak. Dan sisanya adalah 3%. Hanya isi itu 3%. Mainkan emosi audiensnya. Rahasia skill komunikasi untuk menjadi powerful speaker, intellectual speaker, salah satunya adalah ini dia people. Nih Anda lihat ada tulisan smile face, smile voice. Kekurangan orang Indonesia ketika bicara no smiling. Nggak ada senyuman. Anda bicara, Anda teller, Anda seorang pengacara. Sampaikan tujuan Anda dengan smile face, smile voice. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Samarinda. Like that. Nggak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tolong semangat ya. Hari ini juga saya semangat. Lah, Anda nggak semangat hari itu. Assalamualaikum teman-teman, kalian sehat nggak? Anda pun nggak sehat bicaranya. Gimana orang mau sehat? Smile face, smile voice. Smile voice itu kayak gimana? Orang di luar sana akan melihat, itu Pak Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice, my people. Hindari awal negatif. Saat Anda bicara, hindari awal negatif. Jangan sampai Anda bicara dan bicaranya itu tatapannya ke bawah. Baru awal-awal bicara, Anda tatapannya ke atas. Gak melihat audiensnya, gak melihat Pak dosennya, melihat buka prodinya gak ditatap. Hindari awal negatif. Dan satu hal yang harus Anda keep di hari ini sebelum saya tutup adalah ini dia people. Banyak orang yang sukses saat bicara di depan orang karena kesan Anda sangat hebat banget di 1 menit pertama. Saya hari ini bicara depan Pak Kaprodi, depan Buka Prodi, depan Pak Wadek. Saya sudah nawa itu depan para insan kampus. Saya harus berbicara mengesankan di 1 menit pertama. Karena pembicara yang mengesankan, pembicara yang berkarakter, yang bisa sinergi dengan materinya adalah antara 60-80% kesan audiens terhadap pembicara akan terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. People, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadilah pembicara mengesankan in 1 minute, 1 menit pertama, dan orang-orang akan mengatakan, wow, you are amazing speaker. Saya Happy Chandra, Al-Fakir, Ad-Dhaif, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kasih aplaus dulu ya untuk narasumber kita pada siang hari ini. Baik, sangat luar biasa ya tentunya teman-teman sekalian. Oke, mohon izinnya Pak Happy untuk kita membuka sesi diskusi tanya jawab ya Pak terkait dengan public speaking ini. Oke, I see, siap. Oke, langsung saja nih. Kami persilakan kepada kawan-kawan sekalian untuk bertanya di kolom chat ya kawan-kawan. Terkait dengan public speaking ini bisa ditanyakan langsung kepada Pak Happy Chandra. Silakan untuk di kolom chat kita buka sesi tanya jawabnya. Silakan teman-teman. Terkait tadi ya sudah kita dengar pemateri kita sangat luar biasa ini dari Pak Happy Chandrayana merupakan MC Istana Negara tentunya ya Pak. Sangat luar biasa sekali. Ya silakan teman-teman untuk yang ingin bertanya kita persilakan di kolom chat.
Ada yang bertanya langsung live tidak apa-apa. Itu ada yang ada raise hand itu moderator. Oh, oke, boleh Pak, boleh sekali. Jika kalau memang ingin open mic ya Pak ya, langsung saja teman-teman. Assalamualaikum Pak. Silakan Nabil. Oke, waalaikumsalam. Izin bertanya, Siap. misalnya kita nih mau presentasi atau apapun itulah, misalnya katakanlah kita presentasi, ambil contoh kasus presentasi. Nah, gimana caranya kita itu tidak melakukan filler words gitu Pak? Karena yang kita tahu kan filler words itu akan menurunkan tingkat kredibilitas kita. Gimana sih Pak supaya kita tidak melakukan filler words itu? Oke. Good question. Pertanyaan bagus banget nih Kak. Ini sering banget ditanyakan oleh Rana Pak. Saya langsung jawab apa gimana? Moderator? Silakan Pak, silakan langsung dijawab boleh. Oke. Terima kasih Kak. Banyak orang yang dia gagal, ada split tongue ketika dia bicara. Ketika dia bicara tiba-tiba ada sesuatu yang ternyata ini error nih, nggak bisa kami sampaikan. Materinya salah, kata-katanya ada yang tidak elok didengar atau dan sebagainya. Salah satunya adalah ini dia. Abil, keep di memori Anda dan semua insan public speaker yang ada di depan kami 140 orang ini. Yang pertama, untuk menghindari itu, Anda harus menguasai satu topik ini, people. Hindari saat bicara. Yang pertama adalah menyimpan tangan di saku. Ini dulu Kak. Ini bahasa tubuh. Kalau Anda sudah menguasai ini, satu aja, tangan Anda bermain dengan elegan, maka kata-kata Anda pun akan elegan. Yang kedua, ketika Anda bicara, lengan tidak boleh disedekapkan. Anda ketika tampil depan Pak dosen dengan Bu dosen, Anda seorang pengacara, bicara, Anda menjadi problem solver, bicara depan klien, ingat Kak, lengan nggak boleh disedekapkan. Karena itu menunjukkan arogansi seorang pembicara. Kenapa kata-kata banyak yang terpeleset saat bicara? Karena salah satunya adalah ini materi bukan saya dapatkan dari jurusan komunikasi S2 kami, tapi dari jam panggung Kak. Lengan disedekapkan, itu menutupi diri, arogansi berbicara, dan akhirnya kata-kata yang keluar banyak yang split tongue like that. Berikutnya, kode etik saat bicara adalah jangan sekali-kali Anda menyimpan tangan di belakang punggung. Ini min adabil kalam, kode etik saat bicara. Oke, ini biasanya guru ketika lagi ngawas ujian. Indah banget. Pernah lihat gak guru lagi ngawas ujian tuh kayaknya gak elok kalau sekiranya tangannya nggak disimpan di belakang punggung, kayaknya ada yang kurang gitu kayak. Dan ini dia people. Cowok kalau nervous bicaranya, kata-katanya kesana kemari, split tongue dan sebagainya, pasti memainkan tangan tidak wajar. Dia nggak tenang bicaranya. Maka jawaban dari Abil ini adalah tenangkan dulu sebelum Anda bicara. Seperti saya menenangkan diri saya sebelum saya bicara depan Anda hari ini. Kalau saya tenang, Anda pun akan tenang bicaranya. Anda pun akan menerimanya dengan ketenangan. Pernahkah Anda meng-highlight tulisan ini? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu yang disapa oleh Allah. Sebelum Anda bicara, ya Allah, tenangkan hatiku ya Allah. Biar kata-kataku ini kau gerakkan. Ya Allah yang menggerakkan semua itu. Memainkan tangan tidak wajar. Coba kalau gugup kayak gimana? Nih, kayak gini Kak. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget ya hari ini udah tangannya kemana-mana. Akhwat, ini dari jam panggung nih saya temukan. Kalau nervous perempuan, kemana tangannya? Ke jilbab Kak. Jilbabnya dilipat-lipat, maju mundur. Dia nervous bicaranya. Nah, ini adalah pertanyaan dari Abel tadi. Orang yang terlalu banyak grafik saat bicara, berarti dia gagal bicaranya. Apa itu grafik? Nah, ini dia. Ilmu K buat kita teman-teman. Anda memang bukan orang komunikasi, Anda orang ekonomi, tapi Anda harus tahu grafik. Apa itu grafik? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari
Hari ini kita belajar tentang apakah kalian semuanya nah itu. Jangan sampai audiens kita menghitung grafit kita. You pernah nggak di sekolahan dulu waktu TK, SD, SMP, SMA ketika gurunya banyak grafit, Anda lagi diskusi sama teman-teman hari itu. Bro, ente hitung ya, kira-kira grafitnya ada berapa? nya ada berapa? Jangan sampai audiensmu sama menghitung grafit Anda seberapa banyak grafit ada di situ. Grafit banyak loh Kak. Anda ketua BEM, hati-hati loh Kak. Jangan banyak grafit ketika Anda bicara depan anggota. Assalamualaikum, tolong ya, perhatikan ya, ini penting ya, tolong nanti habis Jumat ya. Oke, grafitnya apa? Ya, nanti orang hitung berapa kali itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu grafit. Jadi item ini adalah memang belum saya sampaikan, tapi udah terjembatani oleh pertanyaan dari Abil hari ini. Semoga berkenan Abil, sukses buat kamu, good luck, salam public speaker. Oke, lanjut. Terima kasih ya Bapak atas. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke teman-teman nih, ada yang raise hand, mungkin kita lebih mempersilahkan kepada yang raise hand ya. Untuk on mic-nya. Silakan untuk Muhammad Firza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk moderator. Saya perkenalkan Muhammad Firzatullah Mu'alim dari UINSI Samarinda, Bapak. Oke, siap. Silakan, Kak. Mohon izin bertanya, Pak. Dan silakan, kepada teman-teman yang lain, saya ingin bertanya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana di dalam suatu acara kita menjadi sebagai pemateri. Kita ingin memahami golongan-golongan audiens, karena dari sekian banyaknya audiens di dalam suatu acara, kita tidak tahu karakteristik masing-masing audiens tersebut. Jadi saya ingin minta tips bagaimana dalam cara kita membawa suatu acara sebagai pemateri, kita memahami golongan-golongan audiens. Terima kasih banyak Bapak. Oke, good question. Terima kasih Nak, luar biasa. Jujur ya Ibu Kaprodi, ini jarang ditanyakan biasanya. Ini jarang ditanyakan, ternyata muncul di UINSI. Kak, ungkapan Ali bin Abi Thalib itu menembus ruang dan waktu. Khatib ala hasabi ukuli. Kalau you bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ketika masuk ke semester 5, di situ ada mesin kecerdasan otak. Firza, kalau Anda buka mesin kecerdasan otak, di situ ada otak yang dominan di zona kita, otak yang dominan di zona audiens. Kalau Firza sudah tampil 100 jam ketika bicara, maka Firza baru duduk saja 5 menit, Anda sudah bisa menebak karakter audiens Anda. Ini 50% kayaknya orangnya otak kanan semua nih. Wah, ini kayaknya orang otak kiri nih. Wah, ini orang-orang feeling nih. Wah, orang feeling ini biasanya kalau diceritakan cerita-cerita yang yang menyedihkan pasti langsung berlinang air matanya. Wah, kayaknya ini orang otak kanan nih. Oh, kayaknya ini orang limbik kanan. Karakter-karakter itu Firza, itu akan dirasakan oleh kita sebagai pembicara dari karakter jamaah kita, audiens kita atau lawan bicara kita setelah kita mendalami Samudra Public Speaking 100 jam Firza. Maksudnya apa? Firza harus sering bicara, komunikasi dengan orang, di situ Anda akan menemukan karakter-karakter itu. Karena apa? Itu saya rasakan Firza. Saat kuliah hari itu memang saya juga merasakan, kayaknya saya belum merasakan nih. Ini kira-kira karakternya mana nih? Otak kanan, otak kiri, atau otaknya di mana? Anda nggak tahu. Ada orang USU datang ke kampus kami. Pak Chandra, kami ini dari Sumatera Utara Pak Chandra. Sengaja ini aku datang kepada kau ini. Aku ingin tahu kira-kira otakku otak kanan, otak kiri, aku tak punya otak sama sekali Pak Chandra. Pak Iskandar, Masya Allah. Saya bilang, kau yang punya otak ngapain nanya ke aku? Saking pengen tahu tuh seperti Filiza tanyakan tadi, kira-kira karakternya di mana nih? Sebelum Anda melihat karakter mereka, Anda juga harus tahu karakter kita dong Kak. Kira-kira saya ini orang otak kanan Kak. Orang otak kanan biasanya suka ngomong. Pak Iskandar otak kanannya kuat.
Luar biasa bicaranya itu stressing. Orang entertain loh Pak Iskandar nih. Saya merasakan loh Pak Is. Orangnya nggak terlalu formal banget gitu, nice gitu loh Kak ya. Nah, Allah itu menciptakan berpasang-pasangan Firza. Ketika you tampil depan orang, ingat gak mungkin karakternya sama dengan kita. Ana orang otak kanan, istri Ana orang otak kiri. Istri Ana pendiam, jarang ngomong. Biar Ana yang ngomong. You bisa bayangkan kalau Ana orang otak kanan, istri Ana orang otak kanan. Ana pembicara, istri Ana juga pembicara. Ana motivator, istri Ana juga motivator. You bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Allah mah adil kawan. Firza juga sama. Ketika Anda tampil, Anda akan tahu karakter dari orang-orang audiens Anda. Terus selami samudra public speaking ini. Thank you. Salam public speaker. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak. Siap. Mungkin ini satu pertanyaannya Pak, saya pilih daripada kolom chat karena ada beberapa kawan-kawan kita ini yang bertanya lewat kolom chat. Ini ada dari Wahyu YYN Salatiga. Ingin bertanya bagaimana mengatasi blank saat presentasi dan bagaimana cara meningkatkan partisipasi audiens agar aktif dan fokus pada saat kita menyampaikan materi. Baik, sangat menarik ya Pak pertanyaannya. Silakan Pak. Oke, good. Masya Allah luar biasa nih. Dari YYN Salatiga, terima kasih udah gabung hari ini my people. Yang pertama, ada sesuatu yang harus Anda keep di memori Anda masing-masing untuk semua kampus UIN. Qadarullah ya Kak ya. Banyak orang yang ketika Anda bicara sendiri, capek loh Kak. Contoh, Anda jangan mau, Anda presentasi depan orang, tiba-tiba audiens Anda semua udah ikrar. Baru Anda tampil saja karena Anda nggak mengesankan di 1 menit pertama, semua audiens sudah ikrar. Ya teman-teman, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya wa bismika amut. Semua mengheningkan cipta. Matanya bainal hayai wal mamat. Antara hidup dan mati. Suara Anda meninak bubukan mereka. Mereka terlarut dalam mimpinya gara-gara Anda bicara di situ. Tahu-tahu acara selesai dan Anda baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia nggak dapat apa-apa dari antum. Antum udah nyiapin materi, nggak ada interaksi dengan mereka. Anda tahu bagaimana caranya? Please Kak, keep kalimat Anda yang pertama tadi. Anda harus mengesankan di 1 menit pertama, di 5 menit pertama. Oh, itu harus powerful. Seperti saya interaksi dengan Anda hari ini, walaupun acaranya online like this, tapi ada interaksi. Saya nyapa Anda, Kak. Walaupun nggak semua saya sapa, saya harus interaksi. Dan itu harus masuk ke segmen bicara Anda. Bagaimana caranya? Ini dia people. Yang pertama, semua yang hadir hari ini agar bisa interaksi dengan orang sekitar Anda, salah satunya adalah Anda harus menguasai skill komunikasi yang efektif. Ada 3E. Ya Kak ya. Yang pertama, YYN Salatiga, educate. Berikan sesuatu yang baru kepada mereka. Seperti saya hari ini, memberikan sesuatu yang baru bagi Anda tentang kisah orang Solomon. Dan Anda nggak tahu itu bendera mana. Ada yang mengatakan bendera Brazil. Ada juga tadi yang menjawab di kolom chat, bendera Solomon. Berikan sesuatu yang baru. Biar mereka mengatakan, wow amazing. Ini ini sesuatu yang baru bagi kami. Yang kedua, entertain. Anda ingin menghibur mereka, Anda ingin interaksi mereka, hiburlah Kak. Seperti saya menghibur Anda hari ini. Nggak kerasa loh Kak 1 jam hari ini. Dan Anda tetap on hari ini. Karena apa? Karena saya mengentertain dengan storytelling, dengan games, dengan fun. Itu yang membuat Anda interaksi dengan mereka. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir adalah explain. Jelaskan dengan lugas materi Anda, tatap mata audiensnya, karena mereka pada dasarnya ingin dimanusiakan. Kalau Anda datang ke Bogor, ada School of Human, sekolahnya manusia. Yang bisa daftar ke situ adalah hanya manusia. Karena di situ harus saling memanusiakan satu sama lain. Pembicara memanusiakan. Saya nggak mengenal Anda. Anda pun baru mengenal Anda hari ini. Tapi saya harus memanusiakan Anda hari ini. Saya harus mengappreciate Anda. Saya harus mengenal Anda dengan eye contact depan kamera like this. Ingatkah? 3E. Educate, entertain, and explain. Like that. Terima kasih moderator. Dan YYN Salatiga. Sampaikan salam kami buat teman-teman di YYN Salatiga. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bapak.
Mungkin ini terakhir lagi ya Pak dari kolom chat nih, biar adil, tadi 2 sudah yang on mic dan 2 lagi yang di kolom chat ya Pak. Iya, keren bahasa biar adil gitu ya. Oke. Silakan Kak. Ini Pak, saya pilih daripada Sunia, pertanyaannya ini. Bagaimana caranya ketika kita berbicara di depan audiens agar tidak nervous atau gugup Pak? Silakan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan di seminar public speaking. Sejak Abu Jahal jadi public speaker, ini sering ditanyakan. Sejak zaman Fir'aun nih, ini pasti ditanyain. Sejak Fir'aun ikutan muhadoroh dulu, ini pasti dia tanyakan. Kak, ini pasti dirasakan oleh Sunia, Radhi, Mas Wahyu di Salatiga, Mas Firdi, Mbak Mona, Sofia, Novia Aulia, pasti juga merasakan ini kan. Anda ketika tampil tiba-tiba terjadi gempa 8,9 skala Richter. Anda melihat orang kayak monster akan menerkam kita. Bagaimana sih menghancurkan semua itu? Please. Saya sudah siapkan satu slide untuk Anda karena saya paham dan saya yakin dan pasti ada yang bertanya tentang ini. Yang pertama kawan, ini namanya adalah public speaking anxiety. Energi negatif saat bicara. Energi negatif saat bicara apa? Pertama, trauma, nervous, malu, takut, gelisah, minder. Itu semua energi negatif saat bicara. Bagaimana menghancurkan kegugupan saat bicara? Yang pertama, teman-temanku yang baik dan teganteng cantik-cantik ini, gunakan kekuatan Anda. Setiap Anda punya mazia. Ingat seperti tadi, ada silet, ada kapak. Semua orang punya kelebihan. Gunakan kekuatan itu. Power itu adalah sebagai power untuk Anda saat bicara. Mas Tanto Yahya mengatakan, Chandra, powermu adalah di vokal. Berarti ketika nervous datang, saya mainkan vokal saya. Ketika gugup datang, saya mainkan vokal saya ketika saya bicara. Pak Happy, saya mah vokal saya cempreng. Gak apa-apa. Anda bisa ikutan kursus kami Deka setiap hari Jumat. Itu diperuntukkan bagi orang-orang cempreng. Namanya adalah Public Speaking for Cempreng Community. Ya, kalau masuk ke ruangan itu ya Allah ramai banget loh Kak. Itu harus orang cempreng. Tapi lama-lama itu jadi kekuatan bagi mereka. Yang kedua, be yourself. Jangan jadi orang lain. Gara-gara hari ini, saya mau kayak Happy Chandra ngomongnya. Masuk ke kantin ngomongnya kayak Mahabharata. Nggak bisa lah Kak. Berikutnya adalah latih nafas dan vokal. Orang banyak yang gugup itu karena dia nggak melatih nafasnya Kak. Kita pun selama ini latih nafas Kak. Jadi tarik nafasnya, keluarkan dengan pelan-pelan. Ini nggak bakal cukup di sini waktunya. Dan berikutnya adalah afirmasi, autosugesti. Sejak Mas Rizky ngasih tahu 24 September hari itu berafirmasi. Bahwasanya kalau saya bicara nanti depan Wincy dan teman-teman lain, saya kostumnya ini, wardrobe-nya ini, mikrofonnya ini, tim kami sudah men-set hari itu. Berafirmasi itu penting. Sebelum Anda tampil, Anda harus tahu kostum saya besok apa. Nanti mikrofonnya wireless apa kabel. Materinya yang mana nih? Plan A atau plan B? Gitu. Berikutnya ini yang terakhir Kak. Anda biar nggak gugup, prepare for the worst. Kemungkinan terburuknya apa yang akan terjadi. Jangan berpikir terlalu larut dalam kemungkinan terbaik. Tapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Itu adalah materi yang sangat penting untuk kita keep hari ini. Maka di segmen hari ini saatnya saya untuk mengatakan kepada Anda my people bahwa semua yang hadir hari ini kami yakin dengan izin Allah Azza wa Jalla la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada manusia yang bicara kecuali semua adalah atas izin Allah Azza wa Jalla. Kalau Rasulullah SAW pernah mensabdakan inna minal bayani la sihro, kalau bicara itu haruslah sihro, menyihir. Begitupun dalam Al-Quran, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insana allamahul bayan. Manusia itu diciptakan untuk bicara, Allah menciptakan kita untuk pandai berbicara. Salam hormat untuk para generasi berkarakter untuk umat. Saya Happy Chandra mohon pamit hari ini dan terima kasih untuk kampus yang luar biasa. Wincy hari ini mudah-mudahan nanti suatu saat kami bisa bersilaturahim. Ibu Kaprodi terima kasih, sampaikan salam kami untuk keluarga besar kampus. Pak Iskandar terima kasih. Antum nih standby dari awal sampai akhir dengan kesibukan antum.
Terima kasih sudah mengguide kami dan semua yang hadir hari ini. Saya Happy Chandra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi dulu ya untuk narasumber kita Waalaikumsalam pada siang hari ini. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya Bapak atas materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini terkait dengan public speaking ya Pak. Baik, mungkin sebelum kita tutup, kita ada sesi dokumentasi dulu ya kawan-kawan sekalian. Mohon untuk yang masih mematikan kameranya agar segera menghidupkan kameranya. Silakan teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengisi absennya juga. Oh ya, terkait dengan mengisi absen juga jangan lupa untuk mengisi link sertifikat ya kawan-kawan sekalian. Baik, silakan nih untuk Oke, on cam semua. Ya, mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya kawan-kawan sekalian. Terima kasih Pak Iskandar, terima kasih narasumber kita pada siang hari ini, Pak Happy Chandrayana. Terima kasih banyak kawan-kawan sekalian. Terakhir dari saya, tetap patuhi protokol kesehatan ya kawan-kawan sekalian, tetap jaga kesehatan, stay safe semuanya dan stay with me. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy Setidaknya Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Habis ini kita akan webinar juga dengan kampus UI. Saat lagi semoga materi kami berkenan untuk kalian semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang terjadi aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka.
hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita. Biar ku lukis malam bahwa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau Panitia di belakang layar nih heboh banget nih panitianya. Nih, dari mau doa anu kan, dari mau dodo. Dari mau foto kah? Foto Bang, foto Bang. Dokumentasi panitia di belakang layar. Parah. Screenshot Bang, tolong ya Allah, ini kalian juga dari yang Bekasi. Izinkan ku Sudah kah? senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam bahwa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Hingga kau bahagia. Tuh untuk Kanopi tuh jangan dekat banget kameranya, manisnya kelewatan. Agak mundur dikit Kak, mundur lagi ya, cakep. Saat ku sendiri, Jangan terlalu dekat tuh Kak, jangan terlalu dekat sama kamera. Kasihan di sini cowok-cowoknya semua nih. Ini cowok-cowok semua nih Kak, cowok-cowok semua nih.